dan spanduk terkait dugaan pungli 2,5% dalam proses lelang tender proyek di UPBJJ Kaprol. Tidak tanggapan? Ya, ini tanggapan ya. Ya, tanggapan saya tentunya dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa itu tidak benar isu tersebut, karena dalam bertugas tentunya kita ada aturan, gitu. Ada aturan yang harus dipatuhi, ada koridornya, dan isu itu saya nyatakan itu mungkin menjadi isu liar lah mungkin gitu ya. Dari kita tidak tahu siapa yang membuat. Pada kesempatan ini saya nyatakan bahwa hal itu tidaklah demikian adanya, tidak benar. Sejauh ini Bang sudah pernah ataupun sudah ada dipanggil Bupati, Abang, terkait isu yang beredar itu, spanduk yang terpampang itu Bang? Sejauh ini kalau pimpinan tentu mungkin ada mendapat informasi dari berbagai pihak maupun dari media mungkin ya, tentu menanyakan gitu, itu tentu ada sebagai pimpinan menanyakan kepada seorang bawahan. Saya kira itu hal yang biasa dan tentu sudah kami jawab gitu dan sudah kami sampaikan. Pak Kawak, terhadap adanya isu di luar sana yang menyebutkan bahwasanya dalam proses tender lelang proyek di UPBJJ Kaprol itu ada permintaan atau titipan nomor punggung untuk memenangkan salah satu proyek yang tengah dilelang oleh UPBJJ. Seperti apa tanggapan Bapak? Kalau yang namanya menyampaikan permintaan ataupun menyampaikan keinginan-keinginan seperti itu ya, saya tidak menampik hal tersebut ya. Tentu penyampaian itu selalu ada gitu ya, baik dari pihak manapun gitu. Tapi tentunya ya kami kembali menyampaikan silahkan ikuti aturannya, koridornya seperti apa ya, kita silahkan fair saja. Bagaimana penawaran yang telah disampaikan, aturan seperti apa, ada kesempatan bertanya pada salah satu tahapan dalam proses pemilihan penyedia, kemudian sampai dengan tahap penetapan pengumuman pemenang. Kalau memang tidak puas terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh Pokja pemilihan, juga ada jalurnya gitu. Ada jalurnya, ada kanalnya, ada masa sanggah 5 hari setelah penetapan pengumuman. Tidak juga, masih belum juga puas, ada sanggah banding. Kalau untuk paket konstruksi, silahkan, selalu ada jalurnya. Jadi ya silahkan saja. Terus ada lagi Pak isu yang berkembang yang menyebutkan bahwasanya untuk peserta lelang itu yang menentukan menang dan kalahnya itu ditentukan oleh Kabak UPBJJ sendiri. Itu seperti apa Pak? Nah ini baik saya jawab ya. Jadi dalam sebuah proses pemilihan penyedia terhadap suatu proses tender itu yang dilaksanakan atau proses pemilihan itu dilakukan ataupun dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan UKPBJ ataupun ULP. Itu prosesnya berada di Pokja, kelompok kerja pemilihan tadi. Jadi kalau seorang kabak proses ataupun kewenangannya hanya sampai bukan hanya sampai, jadi
pada saat sebelum proses dimulai itu menunjuk ataupun menetapkan anggota ataupun personel dari Poja, dan proses pemilihan tersebut dilaksanakan oleh Poja pemilihan, dan dalam aturannya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Setelah proses selesai, setelah ditetapkan pemenang, kemudian masa sanggah ataupun ada sanggah banding, barulah sampai dengan terpilih, dan sanggah dan sanggah banding tersebut seluruh proses selesai, maka seluruh proses kembali dilaporkan ataupun disampaikan oleh Poja pemilihan kepada Kabak PPJ dan juga kepada PPK dari dinas. Pak, terhadap adanya isu di luar sana yang menyebutkan bahwasanya titipan dari pejabat-pejabat trust Pemkab Rohul untuk pemenang lelang tender di UPBJJ, seperti apa tanggapannya, Pak? Bagaimana titipan? Ada titipan dari pejabat trust Pemkab Rohul untuk memenangkan peserta lelang melalui titipan dari pejabat trust Pemkab Rohul. Seperti apa tanggapannya, Pak? Titipan sejauh ini menurut saya tidak ada yang namanya titipan ini itu gitu ya. Kami tentu tetap bekerja sesuai aturan, ya silahkan fair saja, ikuti proses yang ada, dan ini terbuka untuk umum. Bahkan setelah penetapan pemenang pun juga bisa dilihat oleh seluruh pihak gitu. Apa hal yang siapa pemenang dan mana-mana peserta yang mungkin tidak menang untuk terpilih, dan alasannya itu apa, itu di website LPSA gitu ya. Jadi demikian ya. Terus untuk oknum yang mencatut nama pejabat trust tadi memang betul ada ya, Pak ya? Yang katanya sudah melapor kepada Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B, itu apa betul, Pak? Yang hal-hal yang seperti itu yang menyampaikan titipan ini itu ya bisa jadi memang ada. Jadi ya silakan saja gitu ya, kalau memang menyampaikan ya siapapun ya, ada ingin menyampaikan pernyataan ataupun ada penyampaian ya, kami juga tidak itu namanya kalau ada pun penyampaian ya kami tipanya mendengar, ataupun ya tidak mungkin pula saya istilahnya kayak penyampaian informasi lah mungkin gitu ya, penyampaian informasi ya. Tapi bagaimana kami ada yang penting di situ adalah bagaimana kami menanggapi ataupun menanggapi hal tersebut gitu. Tapi benar ada ya, Pak ya, oknum itu yang katakan mencatut nama Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu B, itu memang betul ada ya? Ya itu ada.